Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Salam wa nasahu ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana alal mahajjatil bayda alaikum binahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat kembali menunaikan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim kitab Sahih Bukhari. Dan tema kita kali ini adalah tentang babuz zakah, masih berkenaan dengan babuz zakah. Cek sound. Kalau like tutup cek sound. Yes. Bismillah. Nah, jadi hadis kemarin kita menyambung ya, bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis nomor 673 Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin," barang siapa yang bersedekah satu biji kurma, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan itu ikhlas, Allah hanya menerima dari yang ikhlas. Wa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah kembangkan harta tersebut, korma tersebut, digolangkan lah begitu, dikembangkan. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, seperti seseorang mengembangkan ataupun mengembangbiakan kudanya. Hatta takuna misla jabal, hingga kuda itu sampai jumlahnya seisi gunung. Ya, jadi kata hadis Rasulullah SAW, ini hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, apabila seseorang bersedekah satu biji kurma ikhlas karena Allah, itu Allah akan kembangkan sedekah satu biji kurma itu menjadi seperti orang mengembangbiakan kuda-kudanya, dan kuda tersebut sampai penuh, banyak, berisi satu gunung. Orang Arab itu biasa menyebut itu kuda satu lembah, kuda satu gunung, itu menandakan banyak. Jadi motivasi kepada kita bahwa sedekah satu biji kurma saja itu seperti orang yang dikembangkan hartanya bagaikan kuda yang diternak sampai satu gunung banyaknya. Itu yang terakhir kita bahas. Berikutnya adalah hadis nomor 674. An Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun yamshi rajul bi sadaqatihi fala yajidu man yaqbaluha. Kata Rasulullah SAW, bersedekahlah kalian sebelum tiba hari di mana orang-orang tidak akan menerima lagi sedekah kamu.
bersedekahlah kalian sebelum datang masa di mana orang-orang sudah tidak lagi menerima sedekah. Yaqulu rajul, sampai ada seseorang mengatakan lau ji'ta biha bil amsi laqabiltuha. Andaikan kau datang kemarin, aku akan menerimanya. Tapi hari ini fa amal yaum fala hajata li biha. Aku tidak membutuhkan sedekah darimu. Jadi kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan tiba masa orang-orang sudah tidak butuh lagi sedekah. Dan itu tanda kiamat. Tanda kiamat sudah dekat itu manakala zakat dan sedekah tidak diterima lagi sama orang-orang karena orang-orang sudah tidak butuh lagi. Tapi sekarang mah sepertinya kalau bansos masih ada, kiamat masih jauh. Bansos masih ada, kiamat masih jauh. Kenapa? Karena masih banyak orang membutuhkan bantuan, membutuhkan sedekah. Jadi bahasa hari nama pokoknya lamun pemerintah masih kena masih bansos, kita tandanya ngajauhkeun kiamat. Maka pemerintah rajin-rajinlah memberi bansos kepada kaum du'afa supaya kiamat semakin jauh. Pokoknya bansos saya kena aman lah. Fa amal yawma fala hajata li biha. Nah, berikutnya adalah hadis tentang dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu masih tentang zakat dan sedekah. Disebutkan di sini kuntu inda Rasulullah SAW faja'ahu rajulani ahaduhuma yashkul ailata wal akharu yashku qat as-sabil. Faqala sallallahu amma qat as-sabil fa innahu la yati 'alaika illa qalil hatta takhrujul 'iru ila Makkah bi ghairi khafir. Wa amma al-ailata fa inna sa'ata la taqum hatta yatufa ahadukum bi shadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu. Ada seorang datang, ada dua orang datang menghadap Rasulullah SAW. Yang pertama mengadukan ketidakamanan, ahadum yashkul ailata. Jadi perjalanan dia dari Mekah ke kampungnya itu masih dirasa tidak aman waktu itu. Yang kedua mengadukan tentang al-ailah. Al-ailah itu kefakiran atau kemiskinan. Lalu Rasulullah SAW berkomentar wa amal ailah, adapun kemiskinan fa inna sa'ata la taqum, maka ketahuilah bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang keliling-keliling membawa sedekahnya dan tidak ada yang mau menerimanya. Itu bukan tanda kiamat, menguatkan hadis yang tadi bahwa suatu masa nanti orang akan membawa hartanya keliling pakai truk keliling, tapi orang tidak mau menerimanya. Maaf, saya tidak butuh sedekah kamu. Karena orang-orang sudah kaya gitu. Semua orang sudah kaya dan tidak ada orang yang menerima sedekahnya. Nah, disitulah kekacauan terjadi. Kenapa? Karena kalau orang tidak ada yang miskin, tidak ada yang dhaif, tidak ada yang fakir, tidak ada orang yang melayani orang kaya. Sok ayeuna rumah kuriak, teu aya tukangna rumah kuriak, sorang yang bokong jebret. Menurut suhuna jebret kan begitu. Sekarang mau datang ke warung nasi, warteg baharinya gitu tutup, bagus beunghar misalnya. Wartegnya tutup, padangnya tutup, ya. Tukang ketan oncom lagi tutup. Terus teh aya, bade kalontong karing beunghar. Bade bubur Cianjur beunghar teh ya. Bade ada bawaan nama opik geus teh aya, sebareungan. Mau beli apa tidak ada. Nasi kuning juga kan. Nah itu Rasul mengingatkan salah-salah bahwasanya ketahuilah bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang mawa truk, mau kuda, mau onta, mau harta bendana, badai ngabagikan sedekah tapi tos teu aya nampina. Repotna gali kubur. Tukang gali kubur tos aya gali sorang. Pokoknya dunia itu kacau. Makanya beruntunglah kita, Allah jadikan kehidupan itu seimbang. Ada yang bekerjanya, ada yang memberinya. Ada sebuah hadis di dalam kitab saya baca di Mushaf. Dalam hadis Rasulullah SAW, innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian diberi rezeki Allah itu karena adanya orang-orang fakir.
Innama tunsurun wa turzaqun, sesungguhnya kalian diberi rezeki, diberi pertolongan bi du'afaikum, karena adanya orang-orang du'afa, baik dengan doa mereka maupun dengan keberadaan mereka. Coba sekarang semua orang kaya rata-rata menggunakan simpanannya orang miskin. Mau membangun estate, mau membangun apartemen, mau membangun infrastruktur apapun, menggunakan uangnya orang miskin. Kenapa? Karena kan uang mereka ditabung di bank. Uang mereka ditabung di bank. Nah, oleh bank dipinjamkan kepada para pengusaha untuk digolangkan. Jadilah itu keuntungan mereka kalau ada marginnya. Maka itu maksud Nabi SAW, kalian itu ditolong oleh orang miskin. Para ulama mengartikan ditolong dengan doanya, yang kedua ditolong dengan tadi tenaganya, dengan hartanya yang kecil-kecil bergabung membentuk sebuah lembaga keuangan, simpan mereka, dan itu digunakan oleh orang kaya untuk menggolakkan bisnisnya. Saya yakin betul tidak ada pengusaha satupun yang mau menggunakan uang pribadinya untuk investasi. Itu rata-rata menggunakan perbankan, dengan segala macam asuransinya, dengan segala macam insentifnya dan lain-lain sebagainya. Maka di negara kita mah kalau orang hutang semakin besar, dibantuan ku negara, kalau hutangnya kecil diudak-udak ku DC Washington DC. Nah, ini DC kita beda lagi, debt collector ya, Thailand debt collector dan sebagainya. Tapi kalau hutang kita besar, itu negara bantu, baik dengan mungkin nanti mempilotkan sehingga tidak ada beban tanggung jawab kecuali aset PT itu, karena PT itu undang-undangnya kan tidak akan mengambil harta pribadi kalau terjadi pilot. Harta pribadi mah aman, undang-undangnya begitu. Kemudian negara membantu dengan segala macam likuidasi dengan bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Nah itu Nabi bersabda, sesungguhnya orang-orang kaya itu dan orang-orang berjaya itu hakikatnya karena doanya orang miskin dan juga tenaganya orang miskin. Tidak ada orang kaya tanpa tenaga orang miskin, dan tidak ada orang diberi rezeki tanpa melalui tadi orang-orang lemah. Karena dalam rantai ekonomi itu yang paling bawah itu kan konsumen kan. Sekarang orang sebenarnya apapun dia berbisnis itu dipeser ke orang miskin mau laku. Kayak tukang kopi ABC, kayak nanti pabrik kan bikin ciki-ciki segala macam, ada yang rinso-rinsoan, sabun-sabunan segala macam. Itu kalau tidak dibeli oleh masyarakat, tidak ada mereka itu orang kaya. Jadi barangnya orang kaya, produknya orang kaya dibeli oleh orang miskin sehingga mereka jadi kaya. Itulah maksud Nabi SAW bahwa kalian itu diberi rezeki dan diberi pertolongan berkat doa dan usahanya orang miskin. Maka sebagai timbal baliknya orang-orang kaya mesti memikirkan gimana cara membahagiakan ataupun menolong orang miskin, karena mereka pun hakikatnya ditolong oleh mereka. Jadi ada timbal balik di sana. Itu hukum alamnya begitu. Ya. Tukang paralon, mau diberi paralon kalau orang miskinnya sudah tidak mau membeli kan. Ya, mereka jadi kaya karena diberi paralon. Itulah dan seterusnya. Kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang berkeliling membawa hartanya dan tidak ada orang yang menerimanya. Summa la yaqifanna ahadukum baina yadayillah, kemudian seseorang akan disidang di hadapan Allah, laisa bainahu wa bainahu hijab, tanpa halangan. Jadi orang itu nanti dihisab oleh Allah tanpa ada penghalang. Laisa bainahu wa bainahu hijabun, penghalang, tanpa penghalang. Wala turjuman, dan tidak ada penerjemah. Allah mendakwa kita dengan bahasa Arab, Quran itu bisa bahasa Arab, Allah ngejawabnya. Jadi jawab nanti fa'ala yaqulu anta antum. Jadi nanti kita disidang oleh Allah Ta'ala dengan bahasa Arab tanpa penerjemah. Sok balik rumah apa kita ngerti bahasa Arab. Nah, namun kata ulama ada penjelasannya. Allah akan memahamkan dan membuat kita bisa bahasa Arab. Allah akan memampukan kita bisa bahasa Arab. Bahasa milik Allah, terserah Allah mau memahamkan kepada kita, terserah Allah dipahamkan kita.
Karena bahasa Arab itu bahasa akhirat. Dan bahasa Nabi Adam juga bahasa Arab. Sehingga sering diungkapkan oleh para santri, al-lughatul arabiyyah lughatul jannah, bahwa bahasa Arab adalah bahasa ahli surga. Bahasa Suryani, Kalau bahasa Suryani mah bahasa Bukron, inna makoli. Beda nadanya doang. Kalau bahasa cacing, inna makoli. Kalau bahasa yang lebih gede lagi, makolinya lebih besar. Itu Jamaliyah. Muftinya BPIP. Tidak ada penerjemah antara Allah dengan dia, tapi ini juga motivasi supaya kita bisa bahasa Arab. Iya. Ya. Karena kata para ulama memang akan dimampukan orang berbahasa Arab. Tapi kalau kita lihat teks hadisnya kan tidak begitu. Wala turjuman yutarjimulahu, tidak ada penerjemah yang akan menerjemahkannya. Ya, kata ulama akan dimampukan kita untuk memahami bahasa tersebut. Summa la yaqulanna lahu, kemudian dikatakan padanya, alam utika malan, Allah lalu mendakwa dia, bukankah aku telah memberikanmu harta? Fala yaqulanna bala, benar ya Allah. Summa la yaqulanna lam alam ursil ilaika rasulan, bukankah aku telah mengutus rasul kepadamu? Fala yaqulanna bala, benar ya Allah. Fa yanzur an yaminihi fala yara illa nar, lalu dia menengok kiri yang ada hanya neraka. Summa yanzur an shimali, lalu dia menengok ke kanan yang ada hanya neraka. Dia lewat ke kiri yang ada hanya neraka. Fal yudkiyanna ahadukum an-nar walau bi shiqqi tamrah. Inilah sababul wurud, sebab adanya hadis, jagalah api neraka walau dengan sebelah biji kurma itu ini. Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan sedekah sebelah biji kurma. Karena tidak ada kebaikan yang sedikit walaupun sepele kecuali Allah akan berikan balasannya. Famayyaman yusqala dzarratin khairun yarah, dan sebaliknya wamayyaman yusqala dzarratin syarrun yarah. La tahtakiruna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah kalian menyepelekan kebaikan meskipun segede biji sawi. La tahtakiruna, jangan kalian sepelekan. Hanya dengan membawakan air, hanya dengan senyum, hanya dengan lain-lain sebagainya, jangan pernah sepelekan kebaikan segede apapun, sekecil apapun, karena dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, halangilah dirimu dengan neraka walaupun dengan sedekah sebelah biji kurma. Bagaimana kalau satu kurma beli? Bagaimana kalau sekilo kurma? Bagaimana dengan sekilo beras, 2 kilo beras, 3 kilo beras dan sebagainya? Maka kemarin waktu diskusi kita di beberapa momen sebelum ini gitu ya, aktifkan kembali ATM beras itu sangat luar biasa. Dengan segelas atau sakupul ya, bawa ke masjid, taruh di keresek. Lama-lama tuh banyak, kalau orangnya banyak. Iya. Ada yang sakeresek atau segede karung ya, sakupa segede karung ya, dan lain sebagainya. Itu membantu saudara-saudara kita yang mungkin untuk beras saja tidak ada. Sangat membantu. Kata Rasulullah, cegahlah dirimu, halangi dirimu dari neraka meskipun dengan bisik kita merasik itu sebelah kurma. Jadi maksudnya punya kurma hiji, bikin sodako, satunya setengahnya dimakan. Karena tetap yang namanya sodako kepada diri juga perlu. Jadi sebelahnya dimakan, sebelahnya dikasihkan. Itu maksud Rasulullah. Jadi beri sedekahlah kalian walaupun dengan separuh sepotong biji kurma. Karena itu sangat berguna begitu. Ahadukum menar walau bisyikki tamratin. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalaupun tidak punya sepotong biji kurma, sebelah biji kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka sedekahlah dengan ucapan baik. Sedekahlah dengan ucapan yang baik. Karena syarat sedekah kita diterima itu apabila tidak disertai dengan ucapan yang satu, manun itu mengingat-ingat jasa gitu. Yang kedua, ada menyakiti perasaan yang menerimanya. Dalam ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu, jangan kalian batalkan shadaqatikum, pahala sedekah kalian, bil manni wal adha. Bil manni wal adha, dengan manni dan adha. Apa itu mannu? Mannu itu nyebut-nyebut gitu kan. Kan harus dibayar ke orang. Pan mana harus dibayar kemari ke orang. Jadi menyebut-nyebut sedekahnya. Wal adha, dan membuat perasaan yang menerimanya itu tidak nyaman. Jika tulang mana tegawe benar gitu. Kalau mau menyampaikan itu jangan ketika sedekah, kasih saran aja gitu. Tetapi tidak ketika memberikan sedekahnya. Jadi
kata Allah Ta'ala, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan al-mannu wal adha. Al-mannu itu menyebut-nyebut bahwa dia memberi, al-adha itu dengan menyelipkan perkataan yang tidak membuat nyaman orang yang menerimanya. Ayam dari sedekah nyuruh gawe gitu kan. Atau mana tuh bari gawe mboten di pasir. Tapi kalau mau menyampaikan itu di kesempatan yang lain, jangan pas memberi. Sebelum ayat itu ada ayat yang mendahulinya, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Perkataan yang baik adalah lebih baik, khairun, lebih baik min shadaqatin, daripada bersedekah yatba'uha ada, lalu diikuti dengan perkataan yang tidak membuat nyaman yang menerimanya. Jadi nano lagi ayat ilmunya. Sedekah juga ada ilmunya. Apa ilmunya tadi? Jangan disertai dengan kata yang membuat tidak nyaman menerimanya atau dengan menyebut-nyebut pemberian tersebut. Batal itu pahalanya. Berbuat baik pun perlu ilmu. Saya punya kisah di tempat kami ngajar di Imarat. Itu ada salah seorang murid yang secara ekonomi itu mapan lah, kaya gitu. Dia punya usaha di bidang konstruksi dan lain sebagainya. Itu setiap hari itu jor-joran gitu. Kadang mahal itu dikirim satu box air mineral. Kemudian galon-galonnya juga, termasuk dispensernya juga, kulkasnya juga semua. Karena sebelumnya memang pernah disampaikan bahwa seafdol-afdolnya sedekah adalah sakil ma, sedekah air. Seafdol-afdolnya sedekah adalah sedekah air. Mungkin dia begitu terpengaruh tuh dengan hadis itu. Akhirnya tuh cai kirim segala rupa cai, pokoknya cacayan kirim datang mobil cai itu yang box ya, datang terus kemarin, tidak pernah kurang air dari sejak musim panas kemarin. Nah kemudian membelikan juga perangkatnya, kulkas, dispenser segala macam. Tiba-tiba kan bikin masalah. Apa masalahnya? Bahwa dispenser itu kan perlu listrik. Kalau 3 lantai itu semua pakai dispenser, gimana listrik mahalnya? Gimana listrik imaratnya? Nah sejak itulah ada catatan bahwa kadang berbuat baik pun perlu ilmu. Perlu ilmu. Ya. Ini mengirim 3 lantai dispenser, itu kan listriknya juga lumayan. Dan lain-lain sebagainya. Ini sebagai contoh saja bahwa kadang kita menunaikan kebaikan pun perlu ilmunya. Fabi kalimatin thayyibah, maka kalaupun kita tidak bisa bersedekah, minimal bersedekah dengan perkataan yang baik. Ya. Halangi dirimu dari api neraka walau dengan separuh biji kurma, atau kalau tidak bisa, fabi kalimatin thayyibah, dengan perkataan yang baik, perkataan yang mengenakan. Sasadu lah bahasa orang Melayu gitu. Kalau kita tidak bisa memberi, sasadu, punten Pak, atau mungkin maaf, tidak ada orangnya, padahal anjeunna orangnya gitu. Baik, berikutnya adalah hadis Abi Musa radhiyallahu anhu. Ini bakal geger nih hadis ini. Ani Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu rajul fihi bis shadaqah min adh-dhahab. Akan datang masa kepada umat manusia di mana orang akan berkeliling mensedekahkan emas-emasnya. Tuh, toh sana sedekah makanan, bukan lagi sedekah dengan uang, bukan lagi sedekah dengan pakaian, tetapi sedekahnya nanti dengan emas. Saking melimpahnya emas. Maka ciri akhir zaman itu kalau emas sudah melimpah. Sungai Efrat itu akan menjadi emas. Gunung di Irak juga akan menjadi emas. Jadi orang-orang sudah tidak lagi membutuhkan emas. Kamu Mas Agus mah. Jadi orang-orang akan berkeliling yatufu tawaf ar-rajulu, seseorang fihi bisadaqah, dengan membawa sedekah minad dhahab, sedekah emas. Jadi bawa mobil isinya emas, kolbak teh emas dibagikan sedekah. Summa la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu, tidak ada orang yang mau menerimanya karena orang juga sudah pada punya emas. Ada hukum ekonomi, kalau barang sudah banyak tidak berharga. Ayeuna emas tiap rumah numpuk di gudang, emas kumpul dan dikumpulkan emas.
Kemudian orang sedekah masih tidak mau. Saya juga di gudang belum terjual itu mas, masih banyak. Itu akan terjadi. Nah ini bapak suka ini. Wayuro ar-rajul al-wahid yatba'u arba'una imra'atan yaludna bihi. Dan nanti perbandingannya adalah satu orang laki-laki berbanding 40 wanita. Jadi untuk satu laki-laki dia mesti memberi nafkah 40 wanita. Cuman ini kadang ada yang salah menafsirkan. Ya, ada seorang dai nasional lah gitu, bisa disebut dai YouTuber menafsirkan hadis ini bahwa boleh hukumnya laki-laki menikahi 40 istri. Dan itu diprotes oleh ibu-ibu se-Indonesia. Karena memang salah menafsirkan dan salah mengartikan. Dia mengartikan hadis dengan pikirannya, bukan dengan penafsiran para ulama. Yang dimaksud bahwa seorang laki-laki menafkahi 40 itu bahkan dalam pembukaan Bukhari bukan 40, 50. Ya. Al-qayyimul wahid, satu orang laki-laki, qayyim satu orang, li khamsina imra'atan, untuk 50 wanita. Nah, oleh ustaz tersebut diartikan 50 istri, itu salah. Yang benar itu 50 wanita. Artinya setiap laki-laki nanti akan menafkahi 50 atau 40 wanita itu, bisa jadi anaknya, bibinya, kemudian neneknya, ibunya, ponakannya, anak-anak perempuannya, cucu-cucunya yang perempuan. Itu maksudnya setiap satu laki. Jadi dalam satu rumah itu laki-lakinya satu, tapi yang dinafkahinya sampai 40, sampai 50. Jadi tetap izin menikah mah hanya 4 maksimal. Karena ada hadisnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu, ada sahabat yang punya 7, kamu ceraikan 2. Abki khamsan, tinggalkan 5. Ceraikan 2, tinggalkan 5. Ada yang isinya 5, ceraikan 1-nya kalau kamu mau, dan simpanlah atau tahanlah 4. Jadi sahabat ketika Rasul menyampaikan ayat tentang masna wa thulatsa wa ruba', itu para sahabat banyak yang lebih dari 4. Karena sebelumnya di tradisi bangsa Arab itu hal biasa. 7, 4, 5, 10, 12 itu biasa. Ketika turun ayat ini dipangkas hanya 4. Jadi 4-nya sebenarnya paket hemat gitu. Yang tadinya banyak dibatasi 4. Yang tadinya banyak dibatasi 4. Gitu hiji acan. Komite hiji acan yang penting. Wayahna itu. Tiara. Kedah mencari. Kedah di diisi. Jangan sampai kena hadis asyaitonu ma'al wahid. Setan bersama orang yang sendiri. Jangan sampai kena itu. Tetapi kalau memang kondisinya sudah tidak darurat atau tidak memerlukan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gitu. Tetapi kalau masih mau, tetapi karena banyak faktor yang dipikirkan tidak jadi, tidak jadinya itu lain lagi. Itu mestinya segera mencari. Imam Ahmad mengatakan, andai kan besok kiamat, hari ini saya mau menikah. Karena beliau itu ketika istrinya meninggal siang hari, malamnya itu langsung akad nikah. Kan laki-laki mah bisa. Laki-laki kan siangnya meninggal, wafat istrinya, malam itu sudah menikah lagi. Kenapa? Karena bagiku nikah itu adalah ibadah yang besar. Menikah itu ibadah yang besar. Di dalam hadis ada seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah kalau orang menyimpan air mandinya pada rahim yang salah adalah dosa? Adalah pahala? Pada rahim yang benar? Begini pertanyaan. Ya Rasulullah, apakah kalau aku menyimpan air mandiku pada istriku berpahala? Kata Rasulullah, bukankah kalau disimpan yang haram dosa? Iya. Maka jawabannya, kalau dengan yang halal itu berpahala yang besar. Berpahala yang besar. Ya. Pertanyaan, ayatuhu syahwatahu ahadukum syahwatahu indal yang halal itu pahala yang besar. Rasul menjawab itu bukan dengan jawaban yang langsung, tapi menjawab dengan pertanyaan kebalikannya. Ya. Bukankah kalau disimpan di yang haram itu dosa? Iya. Maka kebalikannya, kalau disimpan di yang halal, maka itu berpahala. Saya sering mengatakan bahwa jima itu adalah hobinya orang-orang soleh. Ya, al-jima hibbus solihin, hobi kegemarannya orang soleh. Mau sholat tahajud, mereka jima dulu. Mau mengarang kitab, jima dulu. Mau jumatan, jima dulu. Semua, pokoknya aktivitasnya itu selalu dahulu dengan jima. Kenapa? Karena mereka hanya berharap dari yang halal dan hanya punya yang halal. Maka mereka di situ memaksimalkan. Ya.
yang halal tersebut, dan ibadah yang sangat besar, pahalanya. Cukup dibahas ini ya, karena isi kemana-mana. Sampai ada doa yang di ijazah atau disanadkan oleh para ulama, dan ini berakhir sanadnya kepada Muhammad Ibnul Munkadir, seorang tabi'in dari masa setelah sahabat. Ada doa yang diwariskan kepada generasi setelahnya, yaitu doanya begini: Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi maslahatun li ahli. Ya Allah, kuatkan zakarku karena di sana ada maslahat untuk keluargaku. Itu pernah kita share di grup ya, tapi nggak tahu dihafal atau enggak. Sebagai tambahan saja. Jadi nanti sebelum hari kiamat akan ada orang keliling bawa emas untuk sedekah, tidak diterima oleh orang-orang. Dan nanti jumlah laki-laki dan perempuan 1:50 dalam satu riwayat. Di riwayat ini 1:40. Wa min qillatir rijali wa kasratin nisa, saking sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Ditafsirkan di sini oleh para ulama, maksudnya adalah min zaujatin wa khadamin wa qaribat. Itu dari para istrinya, dari para keluarga-keluarga wanita, dan juga khadam. Khadam itu para pembantu-pembantunya. Jadi laki-laki nanti akan diikuti oleh istri yang banyak, kemudian para pembantu yang banyak, lalu kerabat-kerabat wanitanya yang banyak, sampai jumlahnya itu 50 atau 40 orang untuk satu laki-laki. Kita insya Allah masih jauh kiamat karena rata-rata kita punyanya satu. Jadi dan keluarga yang dinafkahi juga paling istri dan anak atau orang tua, belum sebanyak yang Nabi gambarkan 50 sampai 40 orang. Masya Allah ya. Itu hadisnya sahih, wajib kita imani dan akan terjadi nanti menjelang hari kiamat. Wa Nabi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu idza amara Nabi shadaqah intalaqa ahaduna ila suq fatahamala fayusibul mudda wa inna li ba'dihim al-yawm la mi'ata alf. Dari Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala anhu adalah Rasulullah SAW apabila menyuruh kita bersedekah, itu kita langsung bubar ke pasar nyari barang-barang dibeli untuk disedekahkan. Luar biasa masyarakat sahabatnya. Jadi kalau ada tazkirah ataupun ada tanbih tadzkir dari Rasulullah untuk bersedekah, itu para sahabat intalaq ila suq. Intalaq ahli ila suq, langsung ke pasar membawa apa yang bisa disedekahkan. Fatahamala, dibawa sendiri, fayusibul mudda, sampai mereka mendapatkan satu mud atau beberapa mud, lalu disedekahkan. Jadi sedekah itu ringan dan sederhana. Tidak mesti dengan yang mahal. Dia pergi ke pasar beli beras 1 mud ya, atau 2 mud, lalu sedekahkan. Itu para sahabat mempraktekkan bagaimana saran dan wasiat Rasulullah SAW atau pengajaran dari Rasulullah SAW. Wa inna li ba'dihimul yawm la mi'ata alfin. Nah, itu demikian ya, tentang sedekah dan memberi ya. Dan sedekah itu ternyata tanda haji mabrur. Sering kita sampaikan dulu di bab waktu itu ya. Rasul itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Karena di benak sahabat haji mabrur itu kalau tokona nambah, sawahana ngalegaan, kemudian istrinya nambah mungkin ya, atau mungkin bisnisnya lancar dan sebagainya. Nah, ternyata Rasulullah SAW ketika ditanya apa itu haji mabrur, kenapa ditanya haji mabrur? Karena haji mabrur itu balasannya hanya surga. Al-hajjul mabrur la yusalahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu balasannya cuma satu, surga. Dan haji mabrur ketika ditanya oleh sahabat, Rasul menjawab, hal hajjul mabrur thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Perkataannya menjadi baik, thayyib wa it'amut ta'am, dan senang berbagi. Di situ berbaginya ta'am, makanan. Karena makanan itu mewakili kebutuhan dasar manusia. Tanda haji mabrur adalah ucapan menjadi lembut, huwa khaw, tidak kasar, tidak menyakiti, dan yang kedua adalah it'amut ta'am, mudah memberi. Jadi bayangan sahabat bahwa haji mabrur itu banyak bertambah segala macam rizkinya,
Itu keliru karena Nabi mengingatkan haji mabrur itu kalau pulang dari haji perkataannya semakin baik dan kedermawanannya meningkat. Bukan haji tomat, balik tobat, berangkat tobat balik kumat itu tomat. Mangkatna tobat balikna kumat itu haji tomat. Aya haji kosasih ongkos dikasih aya haji pangdam, panglima dam itu ngurus dam, haji teh sibuk ngurus dam gitu. Bukannya ngurus manasik tapi ini ngurus dam dan lain sebagainya. Rasul mengatakan haji mabrur itu kalau tadi indikatornya ucapannya baik dan sedekahnya bertambah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah karunia berupa haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Kalaupun ada peningkatan kualitas dan kuantitas dalam bisnis, usaha dan kehidupannya, itu sebagian efek dari kemabruran hajinya. Allah lancarkan rezekinya, Allah berikan kemudahan dalam keluarganya, Allah berikan dalam urusan-urusannya. Maka itu adalah efek dari kemabruran haji, tapi bukan indikator, bukan tanda dari haji mabrurnya itu. Tanda haji mabrur tadi dua. Tadi yang dua, mudah-mudahan ada pada diri kita semacam itu. Sehingga haji kita sekarang jadi mabrur, meskipun hajinya dulu 40 tahun lalu, 30 tahun, 50 tahun dan semacam atau 10 tahun, mabrurnya sekarang. Bisa jadi karena kita membuktikan kemabruran haji kita dengan memperbaiki lisan kita dan juga meningkatkan kuantitas sedekah kita. Jadi dengan begitu hajinya mabrur. Jadi pas dipanggil haji teh dah mabrur. Soalnya tadi kalamnya bagus, thayyib dan sedekahnya meningkat. Setidaknya kalau tidak sedekah dengan harta, sedekah dengan senyuman, fa bi kalimatin thayyibatin. Sedekah dengan ini. Terakhir karena kita menjelang syuruk ya. Satu hadis lagi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhalat imra'atun ma'a ibnatan laha tas'alu. Seorang wanita menemui Aisyah radhiyallahu taala anha bersama dua putrinya. Laha tas'al falam tajid indi syai'an ghairu tamratin. Meminta sesuatu padaku. Jadi ada wanita, dia tidak punya apa-apa di rumahnya, datang membawa kedua anak putrinya, meminta kepada Aisyah barangkali ada yang bisa disedekahkan. Ghairu tamratin, kata Aisyah, saya tidak punya apa-apa kecuali korma. Fa'ataituha iyyaha, aku berikan korma itu kepadanya. Faqasamtuha baina ibnataiha, lalu korma itu dibagi dua untuk putri-putrinya yang dua orang itu. Walam ta'kul minha, dia pun tidak makan dari korma itu karena diberikan kepada anaknya. Summa qamat fa kharajat, lalu berdiri dan pulang. Fadakhala Nabi sallallahu Nabi masuk ke tempatnya Aisyah alaina fa akhbartuhu, aku ceritakan tuh yang tadi ada wanita yang bawa anaknya duaan belum makan minta sedekah. Aisyah kasih korma itu hanya cukup untuk dua putrinya, dua putri wanita tadi. Dia sendiri tidak makan di situ. Faqala manibtuliya min hadhil banat bisyai'in kunna lahu sitra minan nar. Barang siapa yang dikaruniai anak perempuan, maka itu adalah hijabnya dari neraka. Barang siapa yang diberi karunia anak perempuan, itu adalah penghalangnya dari neraka. Dalam hadis lain, anak-anak perempuanmu adalah bentengmu dari neraka. Maka bagi bapak-bapak yang belum punya anak perempuan, mangga produksi diri. Anak perempuan itu hijab kita dari neraka. Karena apa? Karena mendidiknya lebih susah dari anak laki-laki. Karakternya, emosionalnya, kedewasaannya itu perempuan berbeda. Maka kata Nabi, barang siapa yang diuji Allah dengan anak-anak perempuan, itu adalah penghalangnya dari neraka. Para ulama menafsirkan hadis ini. Tapi kalau dia sudah mendidik dengan baik, ya, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, sudah mentarbiahnya dengan tarbiyah yang baik, tapi masih juga anak perempuannya misalkan tidak bisa dididik, maka itu lain cerita. Karena ayah itu bertanggung jawab kepada Allah atas dosa-dosa istrinya dan dosa anak-anaknya. Kecuali kalau suami tersebut sudah mendidik dengan benar. Dalam hadis kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di dalam akhir hadisnya wa rajul, dan seorang laki-laki ra'in, pemimpin bagi keluarganya.
dan dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang keluarganya. Jadi dalam hadis ini kita bertanggung jawab atas dosa istri kita dan anak-anak kita. Beda dengan istri itu tanggung jawab satu, menjaga rumah suaminya. Wal mar'atu ra'iyatun, dan istri itu pemimpin. Wahia mas'ulatun, dan dia akan diminta tanggung jawab an mali au an baiti zaujiha, tentang rumah atau harta suaminya. Jadi perempuan tidak akan menanggung dosa anak-anaknya, perempuan istri itu tidak akan menanggung dosa suaminya. Mereka hanya akan diminta tanggung jawab bagaimana dia mengurus dan mengelola harta suaminya dan rumah suaminya. Beda dengan kita laki-laki, kita bertanggung jawab kepada Allah tentang istri kita. Anak kita, istri kita tidak bisa wudhu, tidak bisa sholat dengan benar, tidak mengerti hukum agama, tidak paham tentang ketentuan Allah, melanggar aturan Allah, larangan Allah, kita bertanggung jawab. Anak kita tidak berhijab, dosanya kita. Istri kita tidak berhijab, dosanya kita. Keluar rumah tidak pakai hijab syar'i, keluar rumah dengan ikhtilat untuk maksiat, kita kena dosanya. Maka Nabi bersabda, kalian adalah pemimpin keluarga yang akan menanggung dosa-dosa keluarga. Itu ayah, berat tentunya. Tetapi para ulama memberikan celah juga bahwa kalau dia mendidiknya dengan baik, dia mengajari dengan baik, tapi masih begitu, Allah maafkan. Allah maafkan. Tapi kalau belum menunaikan kewajibannya tadi ya, memastikan anaknya sholat, memastikan istrinya sholat, memastikan sholatnya benar, toharohnya benar dan sebagainya, juga menjaga auratnya, maka insya Allah itu aman. Tapi kalau tidak usaha sama sekali, menyampaikan tidak pernah, mengajari tidak pernah, melarang juga tidak pernah, menyuruh juga tidak pernah, maka itu dia akan menanggung seluruh dosa-dosa keluarganya. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga kita, terutama memastikan keluarga kita ada di atas koridor hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan biarkan keluarga kita malah melanggar aturan Allah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ada 3 orang yang tidak akan Allah lihat, bukan tidak melihat, tapi Allah tidak mau melihatnya. Ada 3 orang yang Allah tidak mau melihatnya. Salasun la yanzurullah ilaihim wa la yukallimuhum. Ada 3 orang yang Allah tidak mau melihat mereka dan tidak mau ngajak bicara dengan mereka. Dalam hadis lain, yadkhulul nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. 3 orang. Yang pertama adalah imamun zalim, pemimpin yang zalim. Yang kedua adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua berzina, pemimpin zalim, Allah tidak akan melihatnya, tidak mau melihatnya maksudnya, dan tidak mau ngajak bicara. Akan dicuekkan, dibawa dan tidak diperhatikan. Dan itu sengsara yang sangat besar. Yang ketiga apa? Dayus. Yang pertama imam zalim, pemimpin zalim. Yang kedua orang tua yang berzina, padahal sudah pengalaman dalam nikah malah berzina. Yang ketiga adalah dayus, orang yang tidak punya kecemburuan ketika hukum Allah dilanggar. Dalam kurung tidak punya cemburu terhadap keluarganya yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau tidak ditanya Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat, tidak diperhatikan oleh Allah gara-gara kita cuek bebek terhadap keluarga yang tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya tidak mencegah dari pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiquna illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'un. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu waliyut taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.